Bendera One Piece sudah mulai sepi dari berita. Tapi ternyata perang soal simbol belum selesai. Dari tengkorak topi jerami, sekarang muncul merah putih for all. Ada yang bilang ini ajakan damai. Ada juga yang curiga ini strategi buat menjinakkan protes. Tapi pertanyaannya, kenapa selembar kain bisa bikin pemerintah panik? Apakah semua makna bendera harus ditentukan pejabat? Atau rakyat bebas menafsirkan? Bendera One Piece boleh turun, tapi perang makna ini baru aja dimulai. Mari kita bedah dan diskusikan bersama dalam konten berikut ini. Kebenaran bukan milik penguasa, tapi milik siapapun yang berani bertanya. Kami tak punya pangkat, tapi punya suara. Dan inilah Reaksi Nusantara. Bendera One Piece udah nggak seheboh minggu lalu. Tapi cerita ini belum selesai. Karena ternyata di balik kain yang dikibarkan ada perang makna yang lebih besar. Perang yang nggak kelihatan di mata, tapi kerasa di hati. Kita mundur sedikit. Di momen HUT RI kemarin, simbol tengkorak topi jerami dari anime One Piece dikibarkan di berbagai tempat. Bukan sekedar hiasan, tapi jadi simbol perlawanan kreatif dari seniman, mahasiswa, sampai aktivis. Kenapa pilih bendera One Piece? Karena dalam cerita aslinya, itu lambang kebebasan bajak laut melawan otoritas. Cocok banget buat ngirim pesan protes tanpa harus pakai kata-kata kasar. Tapi pemerintah punya pandangan lain. Bendera itu dianggap bisa memecah belah kalau maknanya keluar dari jalur resmi. Menteri Sekretaris Negara bahkan bilang, kebebasan berekspresi boleh, asalkan tidak menandingi atau menyaingi merah putih. Akhirnya, di beberapa daerah, bendera ini disita. Ada yang dilepas paksa, ada yang diambil diam-diam, tapi cerita nggak berhenti di situ. Tiba-tiba muncul gerakan baru, merah putih for all. Nggak ada tengkorak, nggak ada anime. Justru bendera kita sendiri dengan slogan yang mengajak persatuan. Tapi, seperti biasa, di balik simbol sederhana ada makna yang diperdebatkan. Kenapa merah putih for all muncul? Bagi sebagian orang, ini adalah ajakan damai. Simbol untuk menyatukan kembali setelah ramai-ramai bendera One Piece bikin panas telinga pejabat. Tapi bagi yang lain, ini cuma strategi mengamankan isu, mengganti simbol yang dianggap berbahaya dengan sesuatu yang lebih aman, tapi tetap punya pesan. Di satu sisi, pemerintah memegang teguh pandangan bahwa bendera merah putih punya makna tunggal, persatuan, kedaulatan, dan harga diri bangsa. Nggak boleh ada tafsir lain yang bisa mengaburkan arti itu. Di sisi lain, aktivis dan seniman melihat simbol sebagai bahasa hidup. Maknanya bisa berkembang sesuai zaman dan konteks. Dan yang paling penting, simbol harus bisa dimiliki oleh rakyat, bukan cuma diatur dari meja pejabat. Bayangin gini, lagu kebangsaan di-remix jadi versi modern. Ada yang senang karena lebih relatable ke generasi muda. Tapi ada juga yang marah karena dianggap menodai kesakralan. Sama persis dengan bendera, kain yang kelihatannya sederhana bisa berubah jadi medan tempur ideologi. Pertarungan ini bukan cuma soal bentuk fisik bendera, tapi soal siapa yang berhak menentukan makna. Apakah makna itu datang dari rakyat, atau harus selalu disahkan oleh otoritas? Dan menariknya, setiap kali ada simbol baru yang populer di masyarakat, pemerintah sering kelabakan. Karena simbol ini biasanya lahir dari bawah, dari keresahan yang gak tertampung di jalur resmi. Perang makna ini sebenarnya bukan soal kain yang berkibar, tapi soal siapa yang berhak menafsirkan identitas bangsa. Sejarah kita sudah berkali-kali memperlihatkan, simbol itu nggak pernah statis. Dia selalu lahir, berubah, bahkan diganti, tergantung siapa yang memegangnya dan apa yang sedang diperjuangkan. Ingat bendera Aceh, bendera Papua, atau kasus bendera terbalik di SEA Games. Semua punya cerita tentang perebutan makna. Kadang dianggap ancaman, kadang dijadikan kebanggaan. Dan seringkali, yang menentukan makna bukan rakyat, tapi segelintir orang di atas. Masalahnya simbol akan hidup kalau dia dimiliki bersama. Kalau rakyat merasa maknanya dipaksakan dari atas, mereka akan mencari simbol baru yang lebih mewakili suara mereka. Dan simbol baru itu bisa muncul dari mana saja. Dari sejarah, dari budaya, bahkan dari dunia fiksi seperti One Piece. Bendera One Piece mungkin sudah turun dari tiang,
Tapi perang makna di balik simbol nggak akan pernah berhenti. Selama ada jarak antara rakyat dan penguasa, selama ada rasa tidak didengar, rakyat akan selalu menemukan cara baru untuk berbicara. Dan itu nggak bisa dihentikan dengan penyitaan, larangan, atau ancaman hukum. Jadi, pertanyaannya untuk kita semua. Batas kebebasan berekspresi lewat simbol itu ada di mana? Apakah di tangan rakyat yang memaknai, atau di meja pejabat yang mengatur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kita bahas bareng. Karena simbol hanyalah kain, sampai kita memberinya makna. Di channel ini, setiap video adalah cermin realita. Anda berani lihat yang lebih tajam? Silahkan lanjut ke video yang lebih gila di Reaksi Nusantara. Karena kami menyajikan fakta tanpa kompromi.